Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuha Elwidad, santri pesantren Supercamp Laroibah Hanifida. Kali ini kembali ke kajian Al-Quran Tafsir Al-Misbah, yang pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sharing bersama tentang Quran Surat Al-Ikhlas. Cukup menarik untuk Surat Al-Ikhlas ini. Surat Al-Ikhlas memiliki banyak nama, hampir 20 nama. Yang paling terkenal yakni Al-Ikhlas itu sendiri. Selain itu ada Al-Muqashqishah, An-Najah yang artinya keselamatan, Al-Jamal yang artinya keindahan, An-Nisbah yang artinya mensifati Allah, dan yang lainnya. Mayoritas para ulama sepakat bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah nomor ke-112 menurut perurutan di dalam mushaf, dan surat ke-19 menurut turunnya wahyu. Nah, ada yang menarik di sini. Pada awal mula turunnya wahyu tidak disebutkan lafaz Allah, namun disebutkan lafaz Rob yang artinya Tuhan. Ini menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa yang disebutkan adalah kata Rob, bukan kata Allah? Jawabannya sederhana, yakni orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Tuhan sebenarnya sama-sama percaya terhadap Allah. Namun Allah orang-orang musyrik berbeda dengan Allah umat Islam. Allah umat Islam yaitu Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu dikarenakan yang disebutkan adalah kata Rob, bukan kata Allah, orang-orang Yahudi pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, mengapa engkau menyebutkan Tuhan? Mengapa engkau menyebutkan Rob? Lalu siapakah Tuhanmu itu? Apakah Tuhanmu itu berasal dari emas atau perak ataukah dari kayu? Lalu bagaimana sifat Tuhanmu itu?" Untuk jawaban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril menurunkan surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dialah Allah, tempat meminta segala sesuatu. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada satupun yang sebanding dengannya. Selanjutnya, kata Al-Ikhlas di dalam tafsir Al-Misbah berarti menyingkirkan sesuatu sehingga menjadi suci. Dengan kata lain, menyingkirkan sesuatu yang tidak terpenting sehingga yang tersisa hanyalah sifat Tuhan itu sendiri. Seperti anggapan manusia bahwa Tuhan itu adalah beranak, Tuhan lebih dari satu, Tuhan itu bisa berkembang dan lain-lain. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita coba menelisik dari awal ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kata Al-Esa ini, kata Esa ini terjemahan dari bahasa Arab, yakni ahad. Di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab ada ahad, ada wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Lalu apakah perbedaan dari ahad dan wahid? Nah, bisa disimpulkan atau bisa disederhanakan seperti ini. Ini ada jam. Jam ini satu. Namun jam ini tidak akan berfungsi ketika tidak ada jarum, tidak ada baterai, dan tidak ada tali pengikat. Ini adalah wahid. Satu unsur tapi memerlukan unsur lain untuk berfungsi. Tapi bukan untuk Allah. Allahu ahad. Yakni Allah Maha Esa, Allah satu, tidak memerlukan apapun. Ada hal unik lain. Kata ahadun di dalam Al-Quran yang berfungsi sebagai sifat, yakni hanya satu kali terulang, yakni di Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 ini. Luar biasa. Selanjutnya teman-teman, masuk ke ayat yang kedua. Allahus samad. Diriwayatkan yang disandarkan oleh Ibnu Abbas menyatakan bahwa As-Samad adalah tokoh yang sempurna penokohannya.
kemuliaan yang pada titik puncak kemuliaannya. Maha mengetahui dengan kesempurnaan pengetahuannya. Maha penyantun dengan tidak ada satupun yang sebanding dengan penyantuannya. Maha bijaksana dengan tidak ada satu cacat pun atas kebijaksanaannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beralih di ayat yang ketiga, yakni lam yalid wa lam yulad. Allahu lam yalid, tidak beranak, dan walam yulad, tidak diperanakkan. Allah tidak beranak seperti Maryam dan tidak diperanakkan seperti Isa dan Uzair. Surat ini, wabil khusus ayat ini, termasuk sindiran bagi orang-orang Nasrani dan Yahudi yang menganggap Isa dan Uzair adalah anak Allah. Setiap yang terlahir pasti akan mati dan setiap yang mati akan mewariskan. Tapi bukan Allah. Allah tidak akan mati dan tidak mewariskan apapun. Ada yang menarik teman-teman di ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di ayat ini ada takdim dan takhir. Kata yang didahulukan dan kata yang diakhirkan. Lafadz kufuwan adalah khobarnya kana yang didahulukan, dan ahadun yang menjadi isimnya kana itu diakhirkan. Biasanya kalimat yang terdapat kana seperti ini, maka isimnya kana yang didahulukan, lalu khobarnya kana yang diakhirkan. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Namun untuk kalimat ini atau ayat ini, untuk menyeragamkan akhir kalimat sebelum-sebelumnya, maka khobarnya kana didahulukan dan isimnya kana diakhirkan. Kufuan dulu baru ahadun. Seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, kalimat yang seperti ini di dalam tata bahasa Arab merupakan bentuk kalimat yang sangat tinggi. Oleh karena itu bisa kami simpulkan dari 4 ayat surat Al-Ikhlas ini, bahwa di dalam surat Al-Ikhlas ini merupakan rukun dari akidah dan syariat tertinggi di dalam agama Islam. Mengapa? Yang pertama, keesaan atau ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal yang meliputi dalam keesaan Allah. Yang pertama, ahad kita terhadap zatnya. Yang kedua, ahad kita terhadap sifatnya, dan ahad kita terhadap perilakunya. Selanjutnya, kesempurnaan akan sifat Allah, dan yang terakhir, menafikan segala sesuatu. Oleh karena itu, marilah teman-teman kita memelihara keyakinan kita akan keesaan Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Karena bisa jadi ketika kita memiliki dosa, bisa jadi kita diampuni oleh Allah asalkan masih ada ketauhidan, masih ada keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, semoga kita semua selalu mendapatkan ridha dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Zuha Elwidad, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.